Halo dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar kalian semua? Sehat selalu ya. Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi gangguan oksigenasi. Permasalahan dalam hal pemenuhan kebutuhan oksigen tidak terlepas dari adanya gangguan yang terjadi pada sistem respirasi baik pada anatomi maupun fisiologis dari organ-organ respirasi. Permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut dapat disebabkan adanya gangguan pada sistem tubuh lain, misalnya gangguan pada sistem kardiovaskuler. Gangguan pada sistem respirasi dapat disebabkan diantaranya karena adanya peradangan, obstruksi, trauma, kanker, degeneratif, dan masih banyak lagi. Gangguan tersebut akan menyebabkan kebutuhan oksigen dalam tubuh tidak terpenuhi secara adekuat. Nah, secara garis besar, gangguan oksigenasi itu terdiri dari 3. Yang pertama, gangguan irama atau frekuensi pernapasan. Kemudian yang kedua, insufisiensi. Kemudian yang ketiga adalah hipoksia. Baik, untuk lebih memahami materi ini, kita akan bahas satu persatu. Gangguan irama pernapasan. Berbicara tentang gangguan irama pernapasan, ini terdiri dari 3. Yang pertama, pernapasan Cheyne-Stokes, yaitu siklus pernapasan yang amplitudonya mula-mula dangkal, makin naik, kemudian menurun dan berhenti. Lalu pernapasan dimulai lagi dengan siklus baru. Jenis pernapasan ini biasanya terjadi pada klien gagal jantung kongesti atau adanya peningkatan tekanan intrakranial. Kemudian hal ini juga bisa terjadi pada seseorang yang overdosis obat. Kemudian yang kedua, pernapasan biot. Pernapasan biot adalah pernapasan yang mirip dengan pernapasan Cheyne-Stokes, tetapi amplitudonya rata dan disertai apnea. Keadaan pernapasan ini kadang-kadang ditemukan pada klien dengan penyakit radang selaput otak. Kemudian yang ketiga, pernapasan Kussmaul, yaitu pernapasan yang jumlah dan kedalamannya meningkat sering melebihi 20 kali per menit. Nah, biasanya pernapasan ini dapat ditemukan pada klien dengan asidosis metabolik dan gagal ginjal. Kemudian yang kedua adalah gangguan frekuensi pernapasan. Gangguan frekuensi pernapasan itu terdiri dari takipnea atau hipernea, yaitu frekuensi pernapasan yang jumlahnya meningkat di atas frekuensi pernapasan normal. Kemudian yang kedua adalah bradypnea, yaitu kebalikan dari takipnea, di mana frekuensi pernapasan yang jumlahnya menurun di bawah frekuensi pernapasan normal. Kemudian yang selanjutnya adalah gangguan yang kedua, yaitu insufisiensi. Nah, penyebab dari insufisiensi pernapasan itu dibagi menjadi 3 kelompok, ya, dibagi menjadi 3 kelompok. Di sini ada 2, baru nanti saya tambahkan. Yang pertama adalah kondisi yang menyebabkan hipoventilasi, ya, hipoventilasi alveolus. Nah, contohnya di sini kelumpuhan otot pernapasan. Nah, kasusnya itu mungkin pernah mendengar kasus pada poliomielitis. Kemudian yang kedua adalah penyakit yang meningkatkan kerja ventilasi. Contohnya pada kasus pasien-pasien dengan TBC, kemudian pada pasien dengan kasus asma. Kemudian kelainan yang menurunkan kapasitas difusi paru. Ya, kapasitas difusi paru maksudnya di sini adalah kondisi yang menyebabkan luas permukaan difusi berkurang. Contohnya terjadinya kerusakan pada jaringan paru, misalnya pada penyakit TBC, kanker, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah kondisi yang menyebabkan penebalan membran pernapasan, misalnya pada kasus edema paru, pneumonia, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kondisi yang menyebabkan rasio ventilasi dan perfusi yang tidak normal. Kasusnya misalnya trombosis paru. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kondisi paru yang menyebabkan terganggunya peningkatan oksigen dari paru-paru ke jaringan. Nah, kasus-kasus di sini yang sering terjadi adalah yang pertama anemia, di mana berkurangnya
jumlah total hemoglobin yang tersedia untuk transport oksigen. Kemudian yang kedua, keracunan CO2 atau karbon dioksida, di mana sebagian besar hemoglobin menjadi tidak dapat mengangkut oksigen. Kemudian yang selanjutnya, peningkatan aliran darah ke jaringan yang disebabkan oleh karena curah jantung yang rendah. Nah, gangguan yang terakhir adalah hipoksia. Nah, di hipoksia kita harus paham dulu apa sih hipoksia. Hipoksia adalah kekurangan oksigen di jaringan. Nah, kemudian kasus hipoksia ini itu terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama hipoksemia. Hipoksemia adalah kekurangan oksigen di darah arteri. Kemudian yang selanjutnya adalah hipoksia hipokinetik. Nah, hipoksia hipokinetik ini adalah hipoksia yang terjadi akibat adanya bendungan atau bahasa awamnya sumbatan. Kemudian yang selanjutnya adalah overventilasi hipoksia, yaitu hipoksia yang terjadi karena aktivitas yang berlebihan sehingga kemampuan penyediaan oksigen lebih rendah dari penggunaannya. Kemudian yang selanjutnya adalah hipoksia histotoksit, yaitu keadaan di mana darah di kapiler jaringan mencukupi tetapi jaringan tidak dapat menggunakan oksigen yang disebabkan karena adanya pengaruh racun sianida. Nah, jadi hal tersebut mengakibatkan oksigen kembali dalam darah vena dalam jumlah yang lebih banyak daripada normal. Oke, cukup sekian materi pada kali ini. Saya mengucapkan terima kasih.